Ingat Yesus, kawan, janjinya kau pegang. Dia takkan pergi, engkau tak akan sendiri. Pacarmu bisa ninggalin kamu, pasti itu bisa. Saya jamin pasti bisa ketika melihat yang lebih baik dari kamu. Pacarmu bisa ninggalin kamu ketika melihat ada yang lebih baik dari kamu, lebih pintar dari kamu, lebih menarik dari kamu, lebih lucu dari kamu, lebih pengertian daripada kamu, pasti bisa meninggalin kamu. Tapi kalau Yesus, dia nggak akan pernah ninggalin kamu sekalipun kamu nyeselin, sekalipun kamu nggak pernah berdoa, sekalipun baca Alkitab jarang, sekalipun ke gereja juga jarang, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun kita jahat sama Tuhan, Tuhan nggak pernah jahat sama kita. Kalau kita tidak mempersatukan Tuhan dalam hidup kita, kita nggak akan pernah siap akan tantangan yang akan di depan. Saudara, waktu Yosua disuruh menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, gak gampang. Dia memasuki satu lembaran yang baru dalam kehidupannya, sama seperti teman-teman semua mahasiswa baru. Waktu kalian masuk ke Yogyakarta, waktu kalian masuk mungkin kuliah, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin secara mental mungkin belum terlalu siap. Kenapa? Ada masih banyak masalah yang kau hadapi di rumah. Ada masih banyak masalah yang mungkin saat ini masih jadi beban dalam hatimu. Dan engkau harus lanjutkan hidupmu, masuk dalam perkuliahan, mempersiapkan masa depanmu. Mungkin tidak 100% kamu siap. Bahkan mungkin engkau hadapi ini dengan ketakutan atau kekhawatiran, bisa nggak ya aku lulus tepat waktu, atau bahkan aku bisa dapat beasiswa. Ada banyak ketakutan Yosua yang Yosua alami. Masuk dalam satu lembaran baru yang nggak pernah dia bayangin. Tuhan bilang gitu di ayat yang ke 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ketika Yosua disuruh gantikan Musa, yang terjadi di sini Tuhan menetapkan, memberikan satu janji penyertaan yang luar biasa sama Yosua. Dibilang ini, tidak ada satupun yang sanggup menghadapi engkau. Seperti aku menyertai engkau, menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Artinya sama seperti Tuhan yang membelah laut Teberau, Tuhan yang memberikan makan roti mana dari surga dan burung puyuh, Tuhan yang sama juga menyertai Yosua. Karena Tuhan tahu Yosua ini ketakutan. Dia merasa nggak mampu, merasa nggak sanggup. Tapi Tuhan memberikan janji. Dan saya percaya janji yang sama yang Tuhan berikan kepada Musa, kepada Yosua, itu diberikan kepada kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sama. Sama seperti Tuhan menyertai Musa, menyertai Yosua, Tuhan juga mau menyertai kita. Bahkan saya katakan itu menjadi jaminan buat kita bahwa Tuhan menyertai kita. Lalu setelah Yosua mendengar janji itu, apakah Yosua langsung percaya, langsung berani? Tidak. Karena di situ dikatakan di ayat yang ke-6, kuatkan dan apa di situ dikatakan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang telah kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kenapa kok Tuhan ucapkan itu? Karena Yosua punya ketakutan. Sehingga Tuhan menguatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu 2 kali. Betul ya? Ayat 6, ayat 7. Langsung di ayat yang ke-7 dibilang lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di ayat yang ke-7, hanya kuatkan, teguhkan, lalu bertindaklah. Yang pertama di sini dikatakan apa? Bertindaklah hati-hati. Sama seperti kita, saya mau katakan teman-teman apa? Bertindaklah hati-hati. Jangan melakukan hal yang konyol yang bisa membahayakan masa depanmu. Pacaran boleh, tapi jangan kelewat batas. Itu konyol. Kalau pergaulan itu merusak engkau, stop. Lebih baik dijauhi temanmu daripada engkau hancurkan masa depanmu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Jadi sesuai dengan firman Tuhan. Tuntunan kita firman Tuhan, nggak boleh lepas dari ini. Hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Pak, apa bisa? Gak ada bisa. Bisa kalau kamu mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih kekuatan. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam. Jangan cuma baca, tapi mulai renungkan.
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari bangkit berdiri. Dikatakan di situ, janganlah takut. Balik lagi dikatakan di situ. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 sudah dikatakan, jangan kecut dan tawar hati, teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 6 dikatakan teguhkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat ke-7 ditekankan lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 9 dikatakan lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau dalam satu pasal saja ada satu kalimat yang diulang-ulang sampai 3 kali, berarti itu hal yang penting yang perlu digarisbawahi. Ada pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada Yosua, dan saya mau katakan itu juga buat kita. Apapun masalahmu yang mungkin saat ini masih ada, mungkin kau meninggalkan rumah, harus datang ke Jogja. Kau meninggalkan bukan dengan semuanya baik-baik aja mungkin. Mungkin kau meninggalkan dengan masalah yang banyak ada di keluarga. Dan kau nggak tahu gimana ya supaya aku bisa siap, supaya aku bisa menyelesaikan itu. Satu hal, firman Tuhan yang dikatakan 3 kali diulang, kuatkan dan teguhkan hatiku. Sebab yang menyertai kita Tuhan. Amin.